Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Manajemen Peserta Didik akan membahas mengenai evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, pada video kali ini kami akan mengupas tentang pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip, teknik, serta ketuntasan belajar pada evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Rahma, NIM 0307193126 akan membahas bagian A, pengertian evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi sebagai suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi kegiatan belajar siswa serta kemampuan belajar siswa untuk menilai sudah sejauh mana pembelajaran atau program yang dilakukan, dan juga sebagai suatu alat menentukan tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran apakah sudah berjalan dengan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaria Hasibuan, NIM 0307191015. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu fungsi dan tujuan penilaian. Yang pertama, tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik adalah yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang peserta didik. Yang kedua, menetapkan ketentuan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya, fungsi penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi yang pertama, formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam 1 semester sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu, dan mau hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manajur Rasyam Pratami. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik. Yang kedua, bagi yang belum berhasil mencapai kriteria diberikan kesempatan mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat pendidikan. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, NIM 0307193126. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu bagian D dan E. D ialah teknik dan instrumen penilaian. Adapun yang pertama ialah penilaian kompetensi sikap. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga ialah penilaian kompetensi keterampilan. Lanjut ke bagian E, yaitu ketentuan belajar.
Ketentuan belajar terdiri atas ketentuan penguasaan substansi dan ketentuan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Sedangkan ketentuan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketentuan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran dan tingkat satuan pendidikan.